An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seseorang di antara sahabatnya untuk sesuatu urusan, beliau bersabda, gembirakanlah, jangan kalian buat lari, dan mudahkanlah, jangan kalian persulit. Di dalam hadis tersebut kita diperintahkan untuk mempermudah segala urusan, namun pada kenyataannya aturan yang dibuat pemerintah kita terkesan mempersulit kita sebagai warga negara. Bagaimana seharusnya kita harus bersikap, Ustaz? Kalau memang aturan itu dirasa berat, ya, selama tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka terima aturan itu, sikapi sebagai ujian sabar. Kalau aturan itu dirasa ringan, selama tidak keluar dari aturan Islam, sikapi sebagai ujian syukur, ya. Tapi kalau aturan itu kita belum tahu apakah berat atau ringan, ya, yang penting tidak keluar dari aturan Islam, sikapi sebagai ujian tawakal. Patokannya tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Patokannya itu. Kenapa? Karena Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Taat itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu berarti sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka kita sebagai warga negara, selama aturan itu tidak bertentangan dengan Islam, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau aturan itu keluar dari Islam, la sam'a wa la ta'ah, tidak dengar, tidak ditaati. Tapi bukan berarti terus ditinggalkan. Artinya berikan masukan, berikan nasihat. Kita kan punya wakil-wakil rakyat itu, ya, beri masukan pada wakil-wakil kita. Kita kan tidak mewakilkan kepada rakyat, tidak mewakilkan kepada wakil rakyat untuk menipu, untuk korupsi, untuk maksiat, kan tidak begitu. Kita mewakilkan yang baik-baik. Harusnya wakil rakyat itu ya mewakili yang baik-baik, beri contoh yang baik-baik pada rakyatnya, ya. Beri kemudahan demi kemudahan pada rakyat yang dipimpin. Ingat, Nabi kita pernah bersabda, bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, siapapun yang memimpin urusan umatku, siapapun dia yang memimpin urusan umatku, kemudian dia mempersulit orang yang dipimpinnya, persulit dia ya Allah dunia dan akhirat. Fashkuk alaihi,
persulitlah dia. Tetapi siapapun yang memimpin umatku dan dia farofaqo bihim, dia berbuat lembut, berbuat santun, menyayangi, maka farfuq bihi, sayangilah dia ya Allah. Ini doa Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumah ini. Apa sabda Nabi kita? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquqa alaih. Ya Allah, barang siapa yang menguasai dari urusan umatku, yang memimpin urusan umatku walau sedikit, lalu dia mempersulit umatku, mempersukar urusan umatku, maka doa Nabi fashquqa alaih, persulitlah dia ya Allah. Jadi Nabi kita mendoakan siapapun pemimpin yang mempersulit orang-orang yang dipimpinnya, didoakan oleh Nabi Allah mempersulit hidupnya dunia dan akhirat ya. Tapi sebaliknya, waman waliya amra ummati syai'an farafaqo bihim farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa yang ngurusi urusan umatku, memimpin umatku walau sedikit, lalu dia berlemah lembut, santun, kasih sayang, mencintai orang-orang yang dipimpinnya, maka permudahlah baginya, mudahkanlah urusan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1458. Ini sabda Nabi, ini doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Di balik sabda Rasulullah ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang mengemban amanah kepemimpinan. Meski hanya sedikit urusan kepemimpinannya, berlemah lembutlah pada orang-orang yang dipimpin. Sayangilah orang-orang yang dipimpin, cintailah mereka, doakanlah mereka, santunilah mereka. Niscaya Allah akan berlembah lembut padanya. Allah akan mudahkan urusan hidupnya dunia dan akhirat. Dalam riwayat lain Nabi kita juga bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kalian, sebaik-baik pemimpin di antara kalian itu yang senantiasa menyayangi orang-orang yang dipimpinnya. Mereka pun menyayangi pemimpinnya. Pemimpinnya senantiasa mendoakan orang yang dipimpinnya. Orang yang dipimpin juga senantiasa mendoakan para pemimpinnya. An Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu an ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikumul ladina yuhibbunahum wa khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang mana kalian mencintai mereka
para pemimpin, dan pemimpin-pemimpinmu mencintai kamu. Artinya sebaik-baik pemimpin menurut Nabi yaitu yang dicintai rakyatnya dan pemimpinnya juga mencintai rakyatnya. Kalau sudah saling mahabbah, sudah saling cinta antara pemimpin dan yang dipimpin, maka yang ada hanya kasih sayang, kebaikan, kemudahan, saling mendoakan dan lain sebagainya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian di mana kalian ikhlas mendoakan mereka, mereka para pemimpin pun juga ikhlas mendoakan orang yang dipimpinnya. Untuk bisa saling mendoakan itu Bapak Ibu, harus ada rasa cinta. Kalau sudah saling mencintai, yang ada kasih sayang, saling menguatkan, saling perhatian, tidak saling melemahkan, saling mendoakan, pemimpin ikhlas mendoakan yang dipimpin, mendoakan rakyatnya, rakyat ikhlas mendoakan pemimpinnya. Sebaliknya, kata Nabi, wa syiraru a'immatikumul ladina tubaghidunahum wa yubaghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin di antara kalian, di mana kalian benci pada pemimpinmu dan pemimpinnya juga benci pada rakyatnya. Tadi saling cinta, ini saling benci. Pemimpin benci pada yang dipimpin pun benci pada pemimpinnya. Kalau sudah saling benci, yang terjadi wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu melaknat pemimpinmu, pemimpinmu melaknat kamu. Jadi pemimpin melaknat rakyatnya, rakyat melaknat pemimpinnya. Qalu, mendengar sabda Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum inda dzalika? Ya Rasulullah, bolehkah ketika itu kami menentang, kami melawan pemimpin kami? Jawab Nabi, la, tidak boleh. Ma'aqamu fikumus sholah. Selama pemimpinmu itu dohirnya sholat, kamu tidak boleh melawan. Artinya tidak boleh meninggalkan. Terus apa yang dilakukan? Nasihati mereka. Berikan nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Oleh Nabi tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan pemimpin yang seperti itu. Terus yang dilakukan apa? Berikan nasihat demi nasihat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1482. Lah terus bagaimana terkait dengan pertanyaan tadi? Kalau memang dirasa berat, sikapi sebagai ujian sabar. Kalau dirasa ringan, sikapi sebagai ujian syukur. Kalau antara berat atau ringan, sedang-sedang saja, sikapi sebagai ujian tawakal kepada Allah. Kalau ada hak kita, orang yang dipimpin, ditahan oleh pemimpin kita, misal ditahan oleh sebagian pejabat-pejabat negeri, hak kita ditahan oleh mereka, kata Nabi, minta hakmu secara langsung kepada Allah. Fasalullaha, mintalah hakmu kepada Allah secara langsung. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin tersebut. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu.
Dulu pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, jika pemimpin-pemimpin kami hanya pandai meminta haknya kepada kami, tapi tidak pandai menunaikan kewajibannya? Dan bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, jika pemimpin-pemimpin kami itu menahan hak kami, hak orang yang mereka pimpin? Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Fa'aradu anhu, Nabi berpaling dari pertanyaan itu. Summa sa'alahu, lalu orang ini bertanya lagi kepada Nabi. Tadi pertanyaan pertama Nabi berpaling, tidak menjawab. Orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika pemimpin-pemimpin kami hanya pandai meminta haknya kepada kami, tapi tidak menunaikan kewajibannya? Dan mereka pandai menahan hak kami, tidak memberikan hak kami. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Setelah pertanyaan kedua, Nabi menjawab, isma'u wa ati'u, dengarkan pemimpinmu dan taatilah pemimpinmu. Meski para pemimpin itu menahan hakmu, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum, karena mereka bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka dan kamu juga bertanggung jawab atas kewajibanmu. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Nabi kita tegas lagi, a'tuhum haqqahum wasalullaha haqqakum, berikanlah hak pemimpinmu dan mintalah secara langsung hakmu yang mereka tahan. Hati-hati Bapak Ibu, Nabi itu mempersilahkan umat beliau apabila ada haknya yang ditahan oleh pemimpinnya, Nabi langsung menyerahkan urusan kepada Allah. Mintalah hakmu wahai orang-orang yang dipimpin, minta langsung kepada Allah. Sehingga pemimpin yang suka menahan hak orang yang dipimpin oleh Nabi langsung dihadapkan dengan Allah. Langsung dihadap-hadapkan oleh Nabi langsung dengan Allah. Kamu tetap sebagai rakyat, berikan hak-hak pemimpinmu. Hak pemimpin itu didengar dan ditaati selama dalam kebenaran. Kedua, disupport kebijakan-kebijakannya selama tidak menyimpang. Yang ketiga, didoakan agar senantiasa mendapat bimbingan, curahan, limpahan rahmat, ridho dari Allah, sehingga bisa memimpin rakyat dengan ikhlas, dengan baik. Yang keempat, hak pemimpin itu diingatkan jika menyimpang. Itu hak pemimpin. Karena pemimpin negeri manapun dia tidak maksum, karena bukan nabi, bukan rasul. Tetap dia namanya manusia. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Nah, kalau pemimpin kita salah, lupa, punya hak untuk diingatkan. Tapi cara mengingatkannya tetap bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, dengan cara santun. Bukan menghujat, bukan mencaci, bukan memaki. Diingatkan dengan cara yang baik. Tetap ma'ruf itu bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya
ahsan. Itu hak para pemimpin. Kalau hak kita yang dipimpin ditahan oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh Nabi, kita langsung didhawuhi, minta hakmu kepada Allah. Jadi langsung dihadapkan kepada Allah oleh Nabi kita. Siapapun yang mengemban amanah kepemimpinan, hati-hati. Kalau sampai ada hak rakyat yang ditahan, rakyat ini menengadahkan tangan ke langit, minta langsung haknya kepada Allah, kata Nabi, pasti dikabulkan. Dan ingat, fa innallaha sa'iluhum, bahwa nanti Allah pasti meminta pertanggungjawaban ammas tar'ahum, dari apa, dari kepemimpinan mereka. Hati-hati pengemban amanah kepemimpinan. Jangan suka menahan hak orang yang dipimpinnya. Tunaikan kewajiban, karena kepemimpinan itu amanah ilahiyah, amanah dari Allah. Kalau orang Islam mendapat amanah kepemimpinan, dia tidak akan menyikapinya sebagai suatu jabatan, tapi sebagai amanah dari Allah. Beda loh ini. Kalau ada orang menyikapi kepemimpinan itu sebagai jabatan, sehingga merasa jadi pejabat, beda dengan orang yang menyikapi itu sebagai amanah, amanah dari Allah. Cara menunaikan kepemimpinannya pun berbeda. Kalau orang itu merasa jadi pejabat dan tidak menganggap sama sekali itu amanah dari Allah, maka biasanya akan gila hormat, sehingga menunaikan amanah kepemimpinannya dengan arogansi, memaksa orang lain untuk hormat karena merasa jadi pejabat. Tapi kalau pejabat yang paham bahwa jabatan itu amanah ilahiyah, amanah dari Allah, tentu dia akan tunaikan jabatannya dengan uswah, dengan keteladanan. Dia akan berikan contoh yang baik untuk rakyatnya, bisa menjadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Kenapa? Karena dia paham itu amanah dari Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka orang Islam dimanapun berada, kalau datang amanah jabatan, tunaikan jabatan itu dengan identitas keislamannya. Apapun profesi dunia kita, kewajiban kita isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini seorang muslim. Apapun profesi dunia kita, tunaikan dengan identitas keislaman kita. Jangan sampai menunaikan profesi dunia lepas dari identitas Islam kita. Orang Islam yang kehilangan identitas keislamannya, maka dia bukan orang Islam lagi. Alias bisa kafir, bisa munafik, bisa fasik. Orang Islam tetap disebut muslim selama dia tidak kehilangan identitas keislamannya. Orang Islam itu santun. Bahkan Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu apabila orang Islam lainnya selamat dari lisan dan perbuatannya.
Kalau ternyata orang Islam ini dia mengemban amanah sebagai pejabat, ya tentu rakyat akan selamat dari lisan dan juga perbuatan kebijakan-kebijakannya. Kalau dia tunaikan jabatan betul-betul dengan identitas Islamnya, pasti rakyatnya akan selamat dari lisan dan perbuatannya, lisan dan kebijakannya. Kebijakannya tentu tidak akan memperberat rakyatnya. Tapi andai kata ada yang dirasa berat, bismillah, sikapi sebagai ujian sabar. Ingatkan pemimpin-pemimpin yang memang memberatkan rakyatnya. Apakah boleh melawan? Kata Nabi, tidak boleh. Selama dohirnya pemimpinmu itu ma'aqamu fikumus sholah. Karena sama-sama orang sholat itu tidak boleh saling menumpahkan darah. Tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Kewajiban sesama orang yang sholat itu saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mencintai, tidak saling mendolimi, saling menolong, tidak membiarkan untuk tidak menolong, dan tidak saling menghina. Itu kewajiban sesama orang yang sholat. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi kan begitu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh saling mendolimi. Wala yakhduluhu, tidak boleh membiarkan untuk tidak saling menolong. Wala yahkiruh, tidak boleh saling menghina. Tidak boleh saling mencaci. Itu kewajiban sesama muslim. Jelas sekali aturan dari Nabi. Harusnya negeri ini betul-betul bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Karena mayoritas pemimpin negeri ini dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu mayoritas beragama Islam. Jika beliau-beliau itu tunaikan amanah kepemimpinan di negeri ini dengan identitas keislamannya, negeri ini akan jadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, mudah-mudahan ya, terus kita doakan. Mudah-mudahan Allah meridhai negeri tercinta ini.